Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati Bapak Pengurus Masjid beserta jajarannya, yang kita hormati Bapak Ketua Ramadan beserta jajarannya, yang kita hormati Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak alim ulama, jadi pandai tokoh-tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena segala puji hanyalah milik Allah. Allah lah yang kita agungkan, Allah lah yang kita muliakan, karena tiada daya dan upaya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, yang hadir pada pagi hari ini, wajah-wajah yang berseri-seri adalah merupakan calon-calon penghuni surga. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tausiah kita pada pagi hari ini yaitu diberi judul makna dan hakikat waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-As, ayat ini tidak asing lagi kita dengar dan sering dibaca. Malahan ayat ini merupakan ayat langganan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bisa Ibu? Bisa sih? Bisa Ustaz. Tidak kok lah. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat itu adalah merupakan dasar bahwasanya segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat ini mengingatkan kepada kita agar apa yang sudah menjadi dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala merupakan satu iktibar dan pelajaran bahwasanya kita milik Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika kita lahir Bapak Ibu, kita dalam keadaan fitrah ataupun suci. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna dan hakikat daripada waktu itu terbagi kepada tiga. Yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu waktu yang berlalu tidak akan mungkin akan kembali. Ini yang pertama. Waktu yang berlalu tidak mungkin akan kembali. Kalaulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang berlalu bisa kembali, tahun 2022
kembali kepada tahun 2021. Tahun 2021 kembali ke tahun 2020. Enggak akan kembali. Maka dunia ini Bapak Ibu sudah tua. Artinya segala sesuatunya itu akan berakhir. Maka apa ini pelajaran yang kita ambil dari berlalunya waktu, yaitu bagaimana kita menyadari kesilapan yang sudah kita lakukan pada masa yang lalu tersebut. Gak ada kita ini Bapak Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak luput daripada berbuat tersebut. Berbuat khilaf, berbuat salah dan berbuat dosa, tidak luput. Maka mungkin apa yang sudah kita lakukan pada masa lalu tersebut masih terngiang-ngiang sampai kepada hari ini. Tapi tak akan mungkin apa yang kita menyadari bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Kesempatan bagi kita Bapak Ibu untuk mengintrospeksi diri kita, menyadari akan kesilapan kesalahan dosa yang kita lakukan pada masa lalu. Kenapa? Karena tak akan mungkin akan kembali lagi. Kalaulah Bapak Ibu kita bisa ikut kembali, mungkin kita yang hadir pada pagi hari ini, hadir pada subuh kali ini, pasti kita ingin waktu tua kembali kepada waktu muda. Iya Bu. Waktu ternyata kita lemah saat sekarang. Mata kita sudah mulai kabur, pandangan kita sudah terbatasi, uban sudah tertabur. Pasti Bapak Ibu ingin kembali segala sesuatunya kepada asalnya. Dulu abu hitam, kini anak putih. Pingin awak kembali abu itu hitam balik. Tapi tak mungkin Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulit kita yang kendur, yang keriput, tergolak lain nampak. Tapi Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak mungkin. Takkan mungkin. Maka oleh sebab itu, mari kita mencoba mengintrospeksi diri kita dan menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak luput daripada berbuat hal yang demikian. Artinya waktu yang sudah berlalu tak akan mungkin akan kembali. Ini yang pertama Bapak Ibu dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat daripada waktu tersebut, waktu yang akan datang belum tentu lagi milik kita. Ini yang kedua. Waktu yang akan datang belum tentu lagi Bapak Ibu milik kita. Belum tentu lagi Bapak Ibu kita masih hidup untuk 20 tahun lagi. Belum tentu lagi Bapak Ibu kita hidup 10 tahun lagi. Belum tentu lagi Bapak Ibu kita hidup 5 tahun lagi. Belum tentu lagi Bapak Ibu kita hidup 1 tahun lagi, 1 bulan lagi, ataupun 1 hari. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Maka apa yang harus kita lakukan di sini? Apa yang menjadi catatan bagi kita? Apa yang menjadi renungan bagi kita, Bapak Ibu? Berbuatlah dalam hidup ini sesuai dengan apa yang sudah Allah Rasul sampaikan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu waktu yang akan datang menjadi milik kita. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapkan diri kita, menanam kita dari sekarang, berbuat kita dari sekarang. Bulan suci Ramadan datang pada diri kita,
alhamdulillah pagi kola sampai pada hari yang ke K9 boleh insyaallah. Sudah boleh bu? Tak hitung lo Ustaz. Tak dapat hitung dulu. Kau tiba kosong-kosong. Sudah boleh insyaallah. Ibadah puasa yang datang pada diri kita, yang dipanggilkan pada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan menyusahkan kita, bukan mempersulit kita Bapak Ibu. Justru kedatangan bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat mulia, yang akan menempah diri dan pribadi kita menjadi insan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang di bulan puasa itu nak puasa terlalu, kecuali ada ilat dan penyebabnya. Tapi Nabi tak sama sekali itu dia tak tahu menahan makan dan minum dia. Di sinilah Allah tekankan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Jadi enggak ada menunjukkan ibadah puasa. Memang Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala memang aktivitas kita, pekerjaan kita. Ada kadang-kalanya juga ia lemah letih lesutu biasa. Kenapa? Karena satu hari mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau jam 6 atau waktu imsak Bapak Ibu sampai jam 2 itu ada waktu sore. Ada waktu sore. Tapi kalau mulai jam 2 boleh, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6 final. Artinya tak sulit. Maka puasa itu mendidik kita menjadi orang yang sabar. Sabar. Kenapa Bapak Ibu kadang-kadang emosi kita di bulan suci Ramadan itu naik pula? Kucing lalu udah berlawannya, itu kucing. Cuaca ada di dunia depan seorang lo cuaca. Yang mau kak cuaca, untuk gua pasok kecuali kalau lalu depan itu berisimak dulu. Emosi. Maka puasa Bapak Ibu datang kepada diri kita, mendidik kita, melatih kita, menggambarkan diri kita untuk menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena kebahagiaan, kegembiraan bagi orang yang berpuasa itu ada dua. Pertama, ketika kita berbuka Bapak Ibu sabar. Memang kalau kita betulkan Bapak Ibu ingin rasanya semua dimakan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu ketika kita berbuka ada lagi panas, air kamu tadi dulu. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan Allah, artinya apa? Kita membawa segudang amal ibadah kita dan kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bawa lain dan bukan adalah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kembali kepada Allah dulu, tiga yang mengiringi kita. Dua kembali, satu tinggal. Apa itu ibadah? Yang dua pulang, harta dan keluarga pulang. Namun pinggir nawar, semua selama dia diri nomor. Ini Bapak Ibu yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamlah dari sekarang, maka berbuatlah dari sekarang. Ibadah yang Allah perintahkan kepada kita bukanlah untuk menyulitkan diri kita, tetapi Bapak Ibu adalah untuk menyelamatkan diri kita. Belum sebanding apa yang Allah berikan kepada kita dengan apa yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak dunia yang Allah berikan kepada kita.
kita tak sanggup untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Makanya satu yang Allah minta kepada kita, wa istasna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukur yang diharapkan Allah kepada kita. Dapat pitis juta alhamdulillah, dapat 2 juta alhamdulillah, dan dapat 1000 astagfirullah. Mampu kan kalau ketika dapat banyak alhamdulillah, ketika dapat sedikit mande-mande. Bersyukur. Apa arti bersyukur itu Bapak Ibu? Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat Allah kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kesehatan, gunakan kesehatan tersebut. Kesempatan, gunakan kesempatan tersebut. Apalagi banyak dan lain sebagainya. Maka waktu yang akan datang belum tentu lagi milik kita. Maka kata Allah Subhanahu wa taala juga dijelaskan dalam surah Al-Hisr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma aqdamat sirat. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari esok. Hari apa itu? Hari kiamat. Persiapkan diri kita. Kalau saya tanya, mau mati bu? Bu? Mau mati? Susah jawabnya Pak. Mau masuk surga bu? Mau masuk surga bu? Besok atau sekarang? Hah? Besok atau sekarang? Kalau besok, jalani hidup dulu. Kalau sekarang, bukan menjawab tuh. Mau masuk surga, tapi besok. Apakah sudah pasti? Insya Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat sirat. Hendaklah setiap pribadi kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Silakan Bapak Ibu kita masing-masing mempersiapkan diri tersebut. Persilakan kita mempersiapkan diri kita dari sekarang. Ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasul, gunakan waktu hidupmu sebelum datang pada waktu mati. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Enggak ada satupun Bapak Ibu apa kita lakukan, apa yang kita kerjakan, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, enggak ada terlepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bisa Bapak Ibu kita melakukan di dalam bulan suci Ramadan ini, puasa atau tidak puasanya kita, enggak ada orang yang tahu. Pulang ke rumah masih ada sisa paho ayam malam tadi deh. Bukan dalam kamar makan, tidak ada yang tahu. Tapi siapa yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Maka sebesar apapun yang pekerjaan yang kita lakukan, sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan Bapak Ibu, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Enggak ada satupun lepas daripada perhatian Allah ataupun penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang menjadi renungan kita, persiapkan diri kita untuk menghadapi hari esok. Kenapa? Karena kita belum tentu dapat meraih untuk hari esok tersebut. Belum tentu lagi waktu yang akan datang menjadi milik kita. Maka kadang-kadang Bapak Ibu atau bapak-bapak menanam sesuatu, ataupun kita Bapak Ibu menanam sesuatu. Apa? Pak
Umur pada segitu Tuhan. Ikut anak cucu Ambo besok. Untuk anak-anak Ambo besok. Enggak ada untuk dia Bapak Ibu. Dia buat kebun seluas-luasnya. Dia buat usaha dan sebagainya. Untuk apa? Untuk anak-anaknya. Bukan dia memikirkan untuk dirinya. Artinya kita berbuat hari ini adalah untuk hari kita esok. Ini yang kita. Mana waktu untuk kita Bapak Ibu? Waktu yang berlalu belum lagi tentu milik. Waktu yang berlalu tidak akan kembali. Waktu yang akan datang belum tentu milik kita. Mana waktu milik kita? Adalah waktu yang sekarang inilah. Pada saat ini kita masih bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Masih bisa kita ke masjid, masih bisa kita ke kantor dan lain sebagainya. Masih bisa. Tapi apakah cukup sampai di situ saja? Tidak. Maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Manfaatkanlah waktu yang ada sekarang ini untuk mempersiapkan diri kita, memperbanyak pundi-pundi amal ibadah yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Tidak tahu. Kenapa? Datangnya kadang kala tidak tahu. Kalaulah Bapak Ibu kematian kita ini dikasih tahu pada Allah. Hai Ustaz Arisman, besok Waang meninggal tanggal 25 bulan Nampe tahun 2020. Kalau dikasih tahu seperti itu Bapak Ibu, kita bisa mempersiapkan diri. Tetapi kalau tidak, datangnya kalau tidak kita undang, sambil duduk mati, sambil berjalan mati, sambil tidur mati. Ada orang sambil menari-nari kan, sambil senam, sambil apa? Yang terjadi. Tidak kita undang, tapi itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, mau mengintai kita. Dimanapun saja kita berada. Akan terus mengintai diri kita. Maka persiapkanlah diri kita untuk menghadapi hari esok tersebut. Manfaatkanlah waktu yang ada sekarang ini. Sisa-sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jauhkan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita, yang akan merugikan diri kita. Tapi perbanyaklah. Kenapa Bapak Ibu gunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan, apabila usia kita sudah mencapai 40, kalau usia kita sudah mencapai 50, 60 dan lain sebagainya, ada yang Ustaz untuk ini Bapak Ibu. Lalu ya Ustaz, apa yang kita lakukan Bapak Ibu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, memperbanyak istighfar kepada Allah. Perbanyaklah Bapak Ibu kita istighfar kepada Allah. Perbanyak. Memperbanyak istighfar kepada Allah. Silakan Bapak Ibu dan Bapak sudah mengetahui kalimat-kalimat istighfar. Itu adalah merupakan salah satu untuk menghapus kesalahan, dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Perbanyaklah istighfar. Yang kedua, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu. Baik itu ibadah mahdhah ataupun Bapak Ibu
ibadah ghairul mahdhur. Di dalam bulan suci Ramadan, pada siang harinya kita berpuasa, menahan makan dan minum dan lain sebagainya, sampai waktu ketika kita berbuka nanti Bapak Ibu, alhamdulillah. Tetapi walaupun kadang-kala kita sudah berbuka itu ada yang loyo, ada yang letih, ada yang lesu. Kalau dipaturin mah dia kita mesti lesu. Kalau dipaturin, tetapi Bapak Ibu, mansoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hilang itu semuanya. Keletihan kita, kelesuan kita, kelelahan kita. Kenapa? Karena balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini tidak terdapat pada bulan-bulan yang lain. Allah lipat gandakan amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Allah lipat gandakan. Maka kita berangkat ke masjid, berangkat ke mushola, berangkat ke rumah Allah. Apalagi di dalam bulan suci Ramadan sangat luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah merupakan syahrul ibadah, bulan ibadah, maka memperbanyaklah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita melaksanakan salat Isya, mendengarkan tausiah dari ustaz dan ustazah, para balik dan mubaligh. Setelah itu kita melaksanakan salat tarawih. Alhamdulillah, hati kita semakin tenang. Kemudian dilanjutkan dengan berinfak, berwakaf dan bersedekah sebagai tabungan bagi kita. Kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, anak paman Bapak Ibu, anak paman, alhamdulillah. Nampun dia Bapak Ibu, taman ataupun tidak taman, terancak taman, tapi kena taman dan mandi. Jika boleh mojus puasa labi, andi baca Al-Quran, jangan lanjutkan. Bisa 8 bulan kau selesai, mantap. Bisa 4 bulan, mantap. Kalau nak bulan Sya'ban yang akan datang selesai khatam. Nah, tidak bisa kan? Oh wah, Ustaz, baru Nabi pun nama ayat 30 sampai boleh sulit. Pokoknya kalau ditengok-tengok, kalau dipikir-pikir, kalau itu mengiru. Kesempatan kita untuk banyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi renungan kita. Manfaatkanlah waktu yang ada saat sekarang ini. Jangan kita sia-siakan. Kenapa? Karena dimanapun, kapanpun ini akan kita alami Bapak Ibu. Jadi kalau ada dalam hidup ini kita menginginkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah yang dijelaskan oleh Allah, innal insana lafi khusr. Orang-orang yang merugi. Maka ketika orang-orang yang merugi di atas dunia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ketika mereka berada di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyesal. Allah jelaskan di dalam surat As-Sajdah ayat 12, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ketika itu orang-orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah di atas dunia, diberikan oleh Allah kesempatan hidup di atas dunia sampai berakhir kehidupan yang diberikan oleh Allah, tetapi mereka tidak memanfaatkan kehidupan yang
diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika itu Bapak Ibu mereka tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak sanggup menolakkan kepalanya dan menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu muncul dari mulutnya, Rabbana absarna. Ya Allah, kami melihat ya Allah keagungan-Mu, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu. Ketika itu ucapannya. Wa sami'na, kami mendengar panggilan-Mu itu ya Allah dari rumah-Mu. Hayya 'alas shalah. Dengarkan itu ya Allah. Tapi ketika itu kami sibuk dan lain sebagainya. Dengar kami itu ya Allah seruan. Tapi kami sibuk dan lain sebagainya. Hayya 'alal falah. Ya kata Allah, mari meraih kemenangan. Awan kalah juga kan? Kami dengar ketika itu yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul kepada kami. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa rasulul anbiya'il mursalin, dan telah menyampaikan kebenaran. Tetapi ketika itu Bapak Ibu, kita masih dilalaikan dengan nafsu yang ada pada diri kita. Maka ketika itu Bapak Ibu, orang yang berbuat dosa dulu hidup di atas dunia, dia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, farji'na, kembalikan kami lagi ya Allah ke dunia. Kembalikan lagi kami ya Allah ke atas dunia. Kami na'mal solihan. Kami ingin beribadah. Kami ingin sholat. Kami ingin puasa. Kami ingin berinfak. Kami ingin bersedekah. Kami ingin berbuat baik-baik ya Allah. Itu permohonannya Pak Bu. Inna mungkin kami sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Kita yakin, mereka yakin. Tapi apa Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masuk dalam neraka. Demola dia masuk yang seperti itu. Langsung itu Bapak Ibu. Kenapa? Karena dulu Allah sudah sampaikan ketika kita berada di dalam rahim. Sudah ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu jangan terjadi penyesalan kehidupan kita nanti kelak di yaumul kiamat. Maka oleh sebab itu mari kita maknai waktu yang ada dalam kehidupan kita saat sekarang. Waktu yang berlalu tidak akan mungkin akan kembali. Waktu yang akan datang belum tentu untuk kita miliki. Waktu sekarang inilah yang menjadi milik kita. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersiapkan diri kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Kita ingin akhir kehidupan kita baik. Kita ingin akhir kehidupan kita baik dalam berbuat yang baik, tidak berbuat maksiat, dan kita mohon kepada hindari daripada kehidupan kita di akhir kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak baik. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan firman kita pada pagi hari ini aman bagi diri saya dan kita semua, mudah-mudahan dapat kita lakukan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita telah dengarkan ceramah tentang pentingnya waktu.
Arab mengatakan al-waktu kasaid, waktu adalah pedang. Dari itu, memanfaatkan waktumu agar kamu tidak ditebas oleh waktu itu sendiri. Orang Eropa mengatakan time is money. Dari Eropa ini kita belajar waktu adalah uang, waktu adalah ekonomi. Dicarilah waktu itu dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Waktu muda kita mencari, waktu tua kita memanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.